Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul," katakanlah, sampaikanlah, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, "Bifadlillah," dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah, "wa birahmatih," dan dengan rahmatnya Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut hendaklah mereka bergembira. Mereka itu siapa? Saya, kalian, kita sebagai umat Nabi harus bergembira dengan adanya dua hal, kata Allah. Yang pertama apa? Nah, kan lupa lagi. Fadlullah yang pertama apa? Karunia Allah. Yang kedua rahmat Allah. Nah pertanyaannya, Beb, karunia Allah itu apa? Rahmat Allah itu apa? Nah, kalau ngomong tentang Al-Quran berarti kita harus pakai tafsir. Nggak boleh kita ini yang orang-orang zaman sekarang, anak baru lahir mau nafsirin Quran pakai pikirannya sendiri. Enggak, kita punya kitab-kitab mutaqaddimin tentang tafsir. Makanya yang dipakai ada tafsir yang birra'yi, ada tafsir tafsir bil ma'thur, ya, metode-metode tafsirnya, ada tafsir bidirayah. Ya. Jangan bukan ahli tafsir mau ngomongin tafsir. Saya bukan ahli tafsir, tapi saya hanya menukil apa-apa yang ada di dalam kitab tafsir tentang apa itu fadlullah dan apa itu rahmat Allah, agar kalian tahu, agar kalian faham, agar tidak gagal faham. Karena kan ada sekarang orang bodoh, goblok, tolol, dan nggak tahu dirinya goblok, nggak tahu dirinya tolol, sok pinter. Walau aftal mutun, walaupun seluruh mufti-mufti dunia menfatwakan bahwasanya habaib itu soheh nasabnya, tetap saya tidak menerimanya. Siap saha goblok. Imat sia saha nu ngelawan ulama-ulama zaman baheula anu cinta habaib. Satu contoh, Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ini contoh yang logika saja, saudara-saudara. Di dalam NU itu ada namanya konun asasi. Apa namanya? Di sini kan banyak warga NU, masyarakat NU. Pasti tahu yang namanya konun asasi. Di dalam konun asasi NU itu Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, beliau meletakkan syair daripada Al-Habib As-Sayyid Abdullah bin Alwi As-Saggaf, Al-Habib Abdullah bin Ahmad As-Saggaf kalau nggak salah. Beliau letakkan syairnya syairnya Habib Abdullah itu beliau letakkan dalam konun asasi. Ini konun asasi kan hak dasar asasnya NU. Ibarat kata itu benar-benar bentengnya NU. Bentengnya NU, pondasinya NU. Tapi di situ ada syair dari seorang sayyid. Nah, tidak mungkin Kiai Haji Hasyim Asy'ari beliau meletakkan syairnya di situ, sedangkan itu syair seorang sayyid, seorang habib Ba'alawi. Tidak mungkin akan beliau letakkan kalau beliau tidak yakin bahwasanya beliau adalah dzurriyyah Nabi Muhammad. Paham? Paham? Saya tanya masyarakat Ciamis paham? Nah sekarang gampang udah. Kalau pakai dalil kebanyakan, mau ikut siapa? Ikut Imat, ikut Abbas Buntet, ikut Roma Irama, atau mau ikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Dua, Kiai Haji Hasan Genggong, cintanya sama habaib luar biasa. Kalian mau ikut siapa? Mau ikut Imat? Mau ikut Imat, ikut Roma, Abbas Buntet dan geng-gengnya, atau mau ikut Kiai Haji Hasan Genggong? Atau mau ikut Mbah Mangli? Atau mau ikut Kiai Khalil Bangkalan? Atau mau ikut Imam Nawawi, Syekh Nawawi Banten? Syekh Nawawi Al-Bantani suatu saat berjumpa dengan Sayyid Utsman bin Yahya Mufti Betawi di daerah Pekojan. Itu Al-Habib Utsman bin Yahya, kata Syekh Nawawi, "Ya Sayyid, ini arah kiblat ini belum benar." Kata Habib Utsman bin Yahya, "Ini udah benar ya Syekh." Belum benar. Harus agak ke sini sedikit. Tetap di situ beliau saling ini. Akhirnya apa?
Syekh Nawawi Al-Bantani mengeluarkan karomahnya. Habib Utsman bin Yahya bisa melihat ada Ka'bah di jari yang di mana Syekh Nawawi mengatakan arahkan ke situ kiblatnya. Ketika beliau mengarahkan tangannya, maka di situ Habib Utsman bin Yahya melihat adanya Ka'bah, saudara-saudara. Nah, kalau Syekh Nawawi Al-Bantani nggak percaya dengan adanya habaib, nggak percaya dengan adanya Sayyid Syarif Dzurriyyah Rasulullah, tidak mungkin ada percakapan itu dan tidak mungkin beliau akan membenarkan sesuatu itu, saudara-saudara. Membenarkan arah kiblat itu dan memanggil Habib Utsman bin Yahya dengan sebutan wahai Sayyid. Saya tanya, mau ikut siapa? Mau ikut Imad, Roma, Abbas Buntet, atau Syekh Nawawi? Begitu aja. Jadi ada satu kaidah begini. Kalau kalian pengen suhroh, kalau kalian pengen dikenal gampang. Kalau kata pepatah Arab, kalau pengen dikenal, kencingi saja air sumur Zam-Zam, pasti kamu langsung dikenal. Kamu kencingi sumur Zam-Zam, pasti langsung dikenal kamu. Semua satu jazirah Arab pasti kenal, langsung viral kamu. Ngecingin sumur Zam-Zam. Jadi ngelakuin hal yang aneh. Ini ulama ahli nasab, ulama ahli fikih, ahli sejarah. Beliau-beliau enggak ada kecuali Wahabi. Dari kalangan Wahabi ada. Tidak ada satupun yang membatalkan nasab habaib, nasab Ba'alawi. Tiba-tiba muncul bin Sarman yang katanya mujaddidul Islam, langsung main-main membatalkan. Makanya jangan sampai ini kan perkara memecah belah, betul. Ini memecah belah. Alasannya apa? Kita pribumi harus bangkit. Woi goblok, saya juga pribumi. Kalau mau kebangkitan pribumi, apa urusannya sama Ba'alawi? Kalau mau kebangkitan pribumi, ayo sama-sama kita bangun, ayo sama-sama kita berdiri. Untuk apa? Untuk membenahi ekonomi Indonesia yang dimana 95% dipegang oleh Cina, dipegang oleh asing. Kalau memang mau tujuannya kebangkitan pribumi, nah tujuan kebangkitan pribumi yang dihantam habaib, apa urusannya? Emang ada habaib yang nyolong uang negara? Hah? Pernah dengar habaib nyolong uang negara? Habaib maling rakyat, habaib jadi koruptor. Yang jadi penyanyi ada Ahmad Albar, yang jadi artis, yang jadi apa kalau suka nanya-nanya itu di TV, Najwa Shihab ada, ya ada. Jadi kalau mau kebangkitan pribumi, tetapi yang dihantam habaib, maka tidak lain tidak mungkin ini kami melihat adanya hal seperti ini, bahwasanya dakwah ceramah dijadikan ladang untuk ajang mencari makan, saudara-saudara. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri, mereka melihat habaib di mana-mana, di acara-acara maulid full habaib, penceramah habaib. Memang benar, ada habaib yang nggak benar, nggak semua habaib itu benar. Ada habaib yang bangsat, ada habib yang bejat, ada habib yang narkoba, ada habib yang biadab, ada saudara-saudara, bukan enggak, kita nak menafikan itu. Tapi kalau sampai Roma Irama ngomong doktrinnya habaib, nggak apa-apa habib narkoba, nggak apa-apa habib judi, nggak apa-apa habib zina, pasti masuk surga. Tidak ada doktrin seperti itu. Doktrin seperti itu tidak ada. Siapapun, Al-Imam Ali Zainal Abidin, suatu waktu beliau menangis. Muridnya bertanya, ya Imam, mahadal baka, tangisan apa ini? Apa jawab beliau? Muridnya berkata, mahadal baka, tangisan apa ini? Anta min ahli baitir Rasul, engkau bagian daripada keluarga Rasul, engkau cucu Rasul. Bukankah dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira wa anta min ahli baitir Rasul. Allah sampaikan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah ingin mensucikan dengan sesuci-sucinya diri kalian, wahai ahlul bait, dan engkau bagian daripada ahlul bait.
Terus apa yang masih kau tangisi? Apa yang masih kau risaukan? Apa jawab beliau? Wailak, celaka engkau berkata seperti itu. Innallaha khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana abidan habasyian wa khalaqallahu nar liman asa'ahu walau kana malikan qurasyian. Allah menciptakan sorga bagi siapapun hamba-hamba yang taat kepadanya, tidak peduli garis keturunannya. Kalau dia taat kepada Allah, patuh kepada Allah, maka sorga tempatnya. Dan Allah menciptakan neraka, kata Imam Ali Zainal Abidin, Allah menciptakan neraka liman asa'ahu, bagi siapapun yang berbuat maksiat dan berbuat dosa kepadanya. Nggak peduli apapun garis keturunannya, nggak peduli siapapun kakeknya, datuknya. Kalau dia berbuat dosa, dia berbuat maksiat, tempatnya adalah neraka. Jadi jangan bikin-bikin udah tua, bau tanah, udah banyak-banyak istighfar, minta ampun sama Allah.